Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 10 akan memaparkan mengenai perbankan syariah yang meliputi pengertian bank syariah, perbedaan bank konvensional dan bank syariah, jenis-jenis akad, dan praktiknya di Indonesia. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas perbankannya. Prinsip-prinsip syariah melarang riba, spekulasi, dan investasi dalam sektor yang diharamkan oleh agama Islam. Bank syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan syariah, tabungan syariah, deposito syariah, dan asuransi syariah. Bank syariah juga beroperasi dengan menggunakan mekanisme bagi hasil, profit sharing, daripada sistem bunga konvensional. Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur sebagai berikut. 1. Maisyir, artinya memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras, sering dikenal dengan perjudian, karena dalam praktik perjudian, seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah. 2. Gharar, artinya semua yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. 3. Riba, artinya pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah. 1. Bank dengan prinsip konvensional memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu. 2. Bank dengan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum, syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. 3. Perbedaan falsafah. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil dalam aktivitasnya. B. Konsep pengelolaan dana nasabah. Bank syariah, dana dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi, sedangkan bank konvensional, dana dikelola sebagai usaha membungakan uang. C. Kewajiban mengelola zakat. Artinya, bank syariah wajib mengelola zakat dalam artian wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasinya, dan mendistribusikannya. D. Struktur organisasi. Adanya badan pengawas yang disebut sebagai Lembaga Dewan Pengawasan Syariah. Akad-akad dalam transaksi bank syariah. 1. Wadiah, akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. 2. Mudorobah, akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 3. Musyarakah,
akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. 4. Murabahah, akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 5. Salam, akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. 6. Istisna, akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. 7. Ijarah, akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 8. Ijarah muntahiyah bitamlik, akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. 9. Qardah, akad peminjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Praktik dan transaksi pada bank syariah di Indonesia. A. Tabungan syariah dengan akad wadiah bersifat simpanan. 2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. 3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Agar akad wadiah bisa dijalankan dengan sah, ada rukun atau syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Rukun dan syarat akad wadiah berdasarkan Kamus Ekonomi Syariah dari Mahkamah Agung Republik Indonesia terdiri dari muwadi atau pihak penitip, mustauda atau pihak penerima titipan, objek wadiah atau harta yang akan dititipkan, akad sebagai bukti kesepakatan penitipan harta. Dalam pelaksanaan, akad bisa dinyatakan dengan cara lisan, tulisan, serta isyarat. Jenis akad wadiah. 1. Wadiah yad damanah. Rekening giro merupakan salah satu contoh produk simpanan yang menggunakan wadiah damanah. Pengertian wadiah yang dipahami sebagai prinsip adalah jenis wadiah yad damanah. Dalam prinsip ini, mengacu pada tanggung jawab pihak yang dititipkan atas keuntungan harta titipan, sehingga pihak tersebut boleh memanfaatkan harta titipannya. 2. Wadiah amanah. Akad ini merupakan bentuk kesepakatan atas penitipan murni. Dalam hal ini, pihak yang dititipkan diberi amanah untuk menjaga uang tersebut dengan baik dan bijak. Berbeda dengan pengertian wadiah. Dalam pengertian wadiah amanah, juga dijelaskan bahwa barang atau uang yang dititipkan rusak, tanggung jawab akan jatuh ke tangan pemilik. Dalam menjalankan prinsip wadiah, B. Pembiayaan syariah dengan akad murabaah oleh bank syariah. Mekanisme pembiayaan murabaah mempunyai beberapa ciri atau elemen dasar yang paling utama dalam membedakan pembiayaan murabaah dengan kredit konvensional. Adalah adanya wujud barang sebagai underlying asset of transaction, di mana barang harus tetap dalam tanggung jawab bank selama transaksi antara bank
dan nasabah belum selesai. Secara umum, rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 KHES yang meliputi subjek akad, objek akad, tujuan akad, dan sikhatul akad atau kesepakatan atau ijab kabul dan dalam akad. C. Kredit syariah dengan akad murabaah. Kredit syariah terdapat beberapa jenis, antara lain 1. KPR syariah. KPR syariah dan konvensional yang membedakan keduanya adalah sistem balas jasa. Agar tidak melanggar syariat Islam, jika bank konvensional menggunakan suku bunga sebagai balas jasanya, maka bank syariah menggunakan sistem bagi hasil antara pihak bank syariah dan nasabah untuk balas jasa. 2. KPM syariah. Pihak bank akan membeli mobil untuk nasabah, kemudian pihak bank menjual mobil itu kepada nasabah. 3. Kredit syariah K3A. Kredit K3A adalah sistem kredit yang disediakan untuk beragam jenis koperasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi inspirasi yang baik untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.